Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita bakal nyobain pakai topi analis riset pasar pariwisata buat bongkar kebenaran yang sering banget ngumpet di balik data survei. Langsung aja kita bahas ya. Industri pariwisata itu kan dinamis banget, jadi keputusan manajerial tuh udah nggak bisa lagi cuma ngandelin feeling doang. Kita butuh data, tapi gimana jadinya kalau data yang kita kumpulin itu ternyata bohong? Nah, buat agenda hari ini simple aja. Kita bakal mulai dari risiko fatal data, lanjut ke bedanya validitas dan reliabilitas, terus masuk ke alur pengujian instrumen, habis itu kita bedah studi kasus hotel, dan terakhir kita bahas gimana cara mengeliminasi item cacat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, risiko fatal data. Apa sih yang beneran terjadi kalau data kita berbohong? Coba bayangin deh, ada sebuah hotel lokal yang mutusin buat ngerombak habis-habisan lobi dan kamar mereka. Kenapa? Karena mereka ngira itu yang dimau sama tamunya berdasarkan hasil kuesioner. Tapi pertanyaannya, apa biaya finansial dan reputasi yang harus ditanggung kalau ternyata kuesioner itu cacat, renovasinya salah sasaran, dan uang miliaran rupiah bisa hangus sia-sia? Jadi gini, nangkap persepsi wisatawan yang akurat lewat survei itu ibarat tameng utama kita buat nyegah keputusan manajerial yang ngawur. Data yang valid itu bukan cuma sekedar angka-angka di atas kertas loh, itu benar-benar pelindung bisnis dari kegagalan yang fatal. Lanjut ke bagian kedua, validitas versus reliabilitas. Ini ibarat alat tempurnya sang detektif data. Dua konsep ini emang sering banget ketukar. Biar gampang, bayangin aja kamu lagi main panahan. Validitas internal yang kita ukur pakai korelasi Pearson itu buat mastiin anak panah kamu nancep persis di titik target. Artinya, pertanyaan survei kamu beneran nyukur apa yang pengen diukur. Nah, kalau reliabilitas konstruk yang diukur pakai Cronbach Alpha itu soal konsistensi. Seberapa sering kamu bisa nancepin panah di titik yang sama berkali-kali? Makanya, kita butuh standar yang jelas. Untuk urusan validitas, kalau misalnya kita punya 15 responden, batas kritis yang namanya R-tabel itu ada di angka 0,514. Kalau skor korelasi sebuah pertanyaan jatuh di bawah angka ini, wow, otomatis pertanyaan itu dicap gagal alias nggak valid. Beda lagi buat reliabilitas. Aturan emas yang wajib banget kita ingat di sini, skor Cronbach Alpha-nya harus lebih besar dari 0,60. Kalau udah tembus angka ini, baru deh kuesioner kita bisa dibilang konsisten dan aman banget buat dipakai di riset bisnis beneran. Masuk ke bagian ketiga, alur pengujian instrumen riset. Gimana sih berurutan investigasinya tahap demi tahap? Investigasi data ini ada urutan ketatnya yang nggak boleh ditawar ya. Pertama, masukin data skala Likert yang dari 1 sampai 5 itu. Kedua, jumlahin total skornya. Ketiga, lakuin uji validitas Pearson. Keempat, kita tendang keluar semua pertanyaan yang cacat. Dan kelima, baru deh kita uji reliabilitas keseluruhan dari pertanyaan yang tersisa. Ingat, urutannya nggak boleh kebalik. Pemetaan alur visual ini bisa dibilang kompas andalan kalian. Waktu kalian lagi ngolang riset pasar pariwisata independen, alur inilah yang bakal nuntun kalian dari sekedar punya kumpulan angka mentah, sampai akhirnya dapat rekomendasi bisnis yang sah dan solid. Sekarang bagian keempat, studi kasus fasilitas hotel. Yuk kita mulai investigasi tempat kejadian perkaranya. Katakanlah kita udah ngumpulin data mentah dari 15 responden. Masing-masing dari mereka ngejawab 5 pertanyaan tentang hotel pakai skala Likert standar ya. Mulai dari angka 1 untuk sangat tidak setuju, sampai angka 5 untuk sangat setuju. Nah, coba deh perhatiin pola jawabannya. Ada yang aneh banget di pertanyaan nomor 4 atau P4. Lihat, responden kedua, dia ngasih nilai tinggi buat hampir semua fasilitas, tapi tiba-tiba ngasih nilai 1 buat P4. Sebaliknya, responden 11 ngasih nilai jeblok buat fasilitas lain, tapi ngasih nilai 5 sempurna buat P4. Wah, benar-benar kontradiktif kan? Ada yang nggak beres nih sama pertanyaan ini. Buat ngebuktiin secara matematis kalau P4 ini semacam penipu di data kita harus ngitung korelasi Pearson dari tiap item terhadap skor totalnya. Ini gampang banget kok, kalian bisa pakai rumus di Excel atau langsung masukin ke SPSS. Dan boom, kecurigaan kita terbukti. Sementara pertanyaan lain skornya aman di atas ambang batas 0,514, item P4 ini malah nunjukin korelasi negatif yang jatuh jauh banget di bawah batas. Jadi kita resmi melabeli P4 sebagai item yang cacat atau nggak valid. Terus kalau udah ketemu, kita harus ngapain? Masuk ke bagian kelima, mengeliminasi item cacat buat ngamanin data kita. Kita udah nangkep giang keroknya di data kita. Nah, rekomendasi manajerialnya tuh super tegas. Hapus atau revisi total pertanyaan yang bikin bingung itu. Mungkin kata-katanya ambigu atau nggak nyambung. Terus yang paling penting,
Setelah P4 ini dibuang, kalian wajib buru-buru ngulang uji reliabilitas, hanya pakai pertanyaan-pertanyaan yang berhasil selamat aja. Kenapa langkah ini krusial banget? Karena pertanyaan cacat itu ibarat racun loh. Kalau dibiarin, dia bakal narik turun tingkat konsistensi dan ngerusak reliabilitas seluruh instrumen survei kalian secara drastis. Misalnya nih, kalian maksain instrumen tadi, dan hasil akhirnya cuma dapat nilai Cronbach's alpha sebesar 0,45. Wah, itu gagal total memenuhi standar minimal kita. Artinya, instrumen itu benar-benar nggak aman buat dipakai ngambil keputusan. Menjelang akhir eksplorasi kita, saya pengen banget kalian ingat prinsip inti ini. Data yang objektif dan tervalidasi itu adalah pertahanan terbaik. Dan mungkin satu-satunya pertahanan kalian dari kesalahan keputusan manajerial yang biayanya luar biasa mahal. Coba aja pikirin, kalau seorang manajer ngambil keputusan dari kuesioner yang cacat, mereka bakal benerin fasilitas yang salah. Pengunjung ngeluhin kamar mandi, yang direnovasi malah kolam renang. Bukan cuma buang-buang anggaran, tapi itu bakal bikin pengunjung kecewa berat dan ngancurin daya saing destinasi wisata itu sendiri. Jadi, sebelum kalian atau tim kalian ngasih persetujuan buat proyek renovasi hotel atau strategi pariwisata yang baru, coba tanya ke diri sendiri, apakah fondasi rencana kalian benar-benar dibangun di atas data yang udah tervalidasi secara statistik? Ataukah itu semua cuma tebakan buta yang kebetulan harganya sangat mahal? Pikir-pikir lagi deh. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Terima kasih banyak udah ngikutin, dan sampai jumpa di eksplorasi data selanjutnya.